HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebelum kita memasuki peraduan malam, marilah kita sejenak mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, Engkau sungguh mulia, Engkau kudus dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan oleh karena kebaikan-Mu menyertai hidup kami sepanjang satu hari ini. Kami boleh melakukan setiap pekerjaan kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami mau beristirahat, membaringkan diri di tempat tidur. Sebelum kami membaringkan diri Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan, dan berikan kami hikmat serta pengertian, agar kami dapat mengerti akan tuntunan dari firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada malam ini yaitu dari 1 Raja-Raja 18 ayat 1 hingga ayat 10. Ayat pembimbing renungan ayat 4, begini firman Tuhan. Karena pada waktu Izebel melenyapkan nabi-nabi Tuhan, Obadja mengambil 100 orang nabi, lalu menyembunyikan mereka 50-50 sekelompok dalam gua dan mengurus makanan dan minuman mereka. Demikian firman Tuhan. Tema renungan ini, berani walau beresiko. Sahabat renungan malam Shalom, keberanian berasal dari kata berani yang diartikan sebagai sifat yang berani, percaya diri, dan siap menanggung resiko dalam pembuatan keputusan. Jika keberanian mengandung resiko bagi orang yang melakukannya, maka tidak banyak orang yang berani menyatakan kebenaran di tengah ketidakbenaran, karena tindakannya itu bisa jadi mendatangkan resiko yang merugikan atau membahayakan, bahkan mungkin membunuhnya. Hal ini juga sama seperti yang dialami oleh Obadja dalam renungan ini. Obadja adalah seorang kepala istana kerajaan Israel Utara di pemerintahan Raja Ahab yang terkenal korup dan jahat serta jauh dari penyembahan kepada Tuhan. Obadja adalah orang yang berani mengambil resiko dalam situasi yang sulit. Obadja, dia sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Tetapi di sisi lain, ia melayani seorang raja, yaitu Ahab, yang menentang Tuhan. Ratu Izebel adalah istri Ahab yang hendak melenyapkan nabi-nabi Tuhan. Tetapi secara diam-diam, Obadja menentang rencana jahat yang dilakukan oleh Raja Ahab, juga istri Ahab, yaitu Raja Izebel. Ia menyembunyikan 100 nabi Tuhan dalam gua serta mengurus makanan dan minuman bagi mereka. Tindakan Obadja ini sungguh berani, apalagi mengingat bahwa Obadja adalah orang yang biasa saja. Ia bukan seorang nabi dan ia bukan seorang raja. Ia hanya kepala istana yang bekerja di pemerintahan Raja Ahab. Ia berani mengambil resiko dalam setiap tindakannya karena ia adalah orang yang takut akan Tuhan dan mau menegakkan kebenaran. Jika tindakannya itu diketahui, bila tindakannya ketahuan, ia pasti akan dibunuh
oleh Raja Ahab juga Isabel. Sahabat renungan malam Shalom, bagaimana jika kita memposisikan diri kita seperti Obadya yang tinggal di tengah-tengah orang yang tidak takut akan Tuhan? Apakah kita sanggup melakukan hal yang benar sekalipun itu beresiko? Tidak sedikit orang percaya ditempatkan Tuhan dalam posisi yang tidak sejalan dengan imannya. Kita mungkin bekerja di tempat yang menghalalkan segala praktek-praktek kecurangan, ketidakbenaran, ketidakadilan. Apakah kita berani menjunjung kebenaran, keadilan di tengah lingkungan yang membiarkan dan melegalkan pelanggaran hukum? Keputusan untuk hidup dalam kebenaran mungkin membawa kita pada situasi yang tidak kita harapkan, sesuatu yang beresiko, membahayakan, bahkan mungkin juga merugikan serta membunuh kita. Namun, hidup dalam ancaman resiko pun tidak akan merintangi Tuhan dalam menyatakan pembelaannya, jika posisi kita adalah benar di hadapan Tuhan. Tuhan akan hadir membelah kita saat kita berada dalam posisi yang benar, seturut kehendak Tuhan. Inilah pelajaran yang harus dipetik setiap orang, baik yang bekerja sebagai pegawai, baik di negeri maupun swasta, atau di mana kita berada dan di mana kita bekerja. Jalankanlah tugas dengan sebaik-baiknya. Jalankanlah tugas dengan benar, disertai dengan rasa takut akan Tuhan. Jika atasan bertindak melawan hati nurani, bertentangan dengan kebenaran dan kekudusan Tuhan, tetaplah taati Tuhan daripada taat kepada orang yang tidak benar. Siapapun juga dia, apakah dia pemimpin, apakah dia raja, apakah dia atasan kita. Kita harus lebih takut kepada Tuhan daripada orang yang ada di sekitar kita, apalagi jika dia adalah orang yang tidak takut akan Tuhan. Firman ini, renungan ini mengingatkan kita, mari terus berani melakukan kebenaran, keadilan. Mari berani bertindak yang benar seturut kehendak Tuhan, sekalipun berisiko, karena kita yakin dan percaya penyertaan Tuhan pasti akan menyelamatkan kita dan membela kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan malam ini. Berikan kami iman yang teguh, agar kami mau melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Sekalipun Tuhan, ketika kami menegakkan segala kebenaran seturut kehendak firman-Mu, kami menghadapi berbagai resiko. Tetapi kami yakin dengan penyertaan-Mu, Engkau hadir membela kami, menegakkan kebenaran bagi kami, dan Engkau berikan kami keselamatan dan sukacita. Bapa dalam sorga, malam ini kami mau serahkan hidup kami ketika kami mau beristirahat di tempat tidur. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau menyertai kami sepanjang malam ini, dan di esok pagi Engkau berikan kami hidup yang baru. Kami boleh menikmati segala anugerah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin.